20 tahun. Ya, udah 2 dekade berlalu, tapi ingatan tentang hari itu rasanya masih terukir sangat jelas kan? Ini adalah sebuah peristiwa luar biasa yang gak cuma mengubah lanskap pesisir di negara kita, tapi secara harfiah mengubah cara seluruh dunia memandang kekuatan alam. Jadi, di momen peringatan 20 tahun sejak gempa dan tsunami Aceh 2004 ini, kita mau berhenti sejenak. Kita mau mengingat kembali dan pastinya memahami betul apa yang sebenarnya terjadi pada hari yang mengubah sejarah itu. Halo Sobat Media Indonesia Bercerita, kembali lagi bersama saya di channel yang biasa-biasa saja. Tapi semoga kalian semua terhibur dan menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan dengan menonton video-video di channel ini. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bawa fokus kita ke topik yang agak serius, tapi sangat penting. Kita bakal membedah sains, kronologi, dan dampak dari salah satu bencana alam paling mematikan di abad ke-21. Kita masuk ke bagian pertama, tragedi Minggu pagi. Tanggal 26 Desember 2004, di mana kedamaian akhir pekan mendadak pecah karena guncangan super dahsyat. Pagi itu, gempa mengguncang kenceng banget, sampai 10 menit lamanya. Tapi, kengerian yang sesungguhnya tuh belum tiba. Sesaat setelah guncangan berhenti, muncul fenomena aneh di sepanjang pantai. Air laut tiba-tiba surut mundur, jauh banget, sampai ratusan meter. Dasar lautnya sampai terekspos. Dan disinilah letak ironi yang paling bikin kita patah hati. Karena waktu itu, pemahaman soal tanda-tanda bencana masih sangat minim, masyarakat justru antusias jalan ke arah laut yang surut itu buat ngumpulin ikan yang terdampar. Mereka sama sekali nggak sadar kalau laut yang hilang itu sebenarnya lagi bersiap buat kembali dengan kekuatan penuh. Terus, sains di balik megatrust ini sebenarnya kayak gimana sih? Apa yang memicu guncangan luar biasa ini? Jawabannya ada jauh di bawah kaki kita, tepatnya di zona megatrust atau zona penunjaman. Tepat di lepas pantai barat Sumatera, di kedalaman sekitar 30 km, ada lempeng tektonik Indo-Australia yang terus bergerak nyusup ke bawah lempeng Eurasia. Selama berabad-abad, pergerakan ini tuh numpuk tekanan, ngumpulin regangan elastis ibarat karet gelang yang terus-terusan ditarik. Energinya tertahan, makin besar, sampai akhirnya crack. Patahan sepanjang 1.150 km tiba-tiba patah seketika pagi itu. Angka ini benar-benar gila. Waktu patahan raksasa itu terlepas, terciptalah gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Buat ngebantu kalian ngebayangin seberapa masifnya gempa ini, para ilmuwan memperkirakan energinya itu setara dengan ledakan 1.500 bom atom Hiroshima. Bayangin aja, 1.500 bom meledak barengan di dasar laut. Nggak heran kalau ini jadi gempa terkuat yang pernah tercatat di Asia dan terkuat ketiga dalam sejarah modern dunia. Lalu, energi sebesar itu larinya kemana? Kita bahas anatomi gelombang tsunami ini. Jadi energi masif dari dasar laut tadi itu langsung diserap sama miliaran kubik air samudera di atasnya, ngangkat permukaan air, dan lahirlah si gelombang tsunami. Nah, ada fakta fisika yang menarik nih. Di laut dalam, tsunami ini sebenarnya cuma gelombang kecil setinggi beberapa meter aja. Kapal-kapal yang ada di atasnya mungkin nggak kerasa apa-apa. Tapi kecepatannya, bisa sampai 500 sampai 1.000 km per jam. Udah kayak kecepatan pesawat jet. Tapi begitu gelombang ini masuk ke perairan dangkal, dekat pesisir, ibarat ngerem mendadak, kecepatannya turun drastis. Air yang melambat di depan ini langsung ditabrak sama air berkecepatan tinggi dari belakang, mendorong airnya naik secara vertikal. Di pesisir Aceh, ini berubah jadi dinding air mematikan setinggi 24-30 meter. Kekuatan terjangan dinding air ini, jujur aja, hampir di luar nalar kita. Sebagai gambaran visual yang nyata soal tenaga brutal alam ini, ada sebuah kapal besi raksasa yang beratnya 2.600 ton. Kapal ini lagi di lepas pantai, dan bisa-bisanya terangkat lalu terseret ombak sampai 3 km jauhnya ke tengah daratan kota. Dinding air ini secara harfiah menyapu bersih apapun yang ada di depannya dalam hitungan detik. Walaupun mata dunia tertuju ke Aceh, bencana global Samudra Hindia ini efeknya luar biasa luas, melampaui batas-batas negara. Coba perhatiin timeline perjalanan ombak ini. Ini tuh nyebar kayak pembunuh senyap. Di titik 0 menit ada gempa di Aceh. Terus gelombang ini butuh 90 menit buat ngehantam Sri Lanka. Dalam 2 jam, dia udah meluluh lantahkan pesisir Thailand dan India. Bahkan 11-14 jam kemudian, ombaknya masih cukup kuat buat nyampe ke pantai-pantai di Afrika Selatan. Yang paling tragis adalah, walaupun ada jeda waktu berjam-jam antara negara satu dengan lainnya, hampir semua korban meninggal secara mendadak tanpa persiapan. Kenapa coba? Karena pada masa itu, bener-bener sama sekali nggak ada sistem peringatan dini di Samudra Hindia. Dampaknya sangat bikin merinding.
Statistik ini bukan sekedar deretan angka, ini adalah nyawa manusia. Di Indonesia, lebih dari 170.000 orang kehilangan nyawa dan dinyatakan hilang. Sri Lanka menyusul dengan lebih dari 30.000 korban, India 18.000 jiwa, dan di Thailand ada sekitar 8.000 orang. Secara global, tragedi memilukan ini merenggut lebih dari 230.000 jiwa dari 15 negara berbeda dan bikin setengah juta orang tiba-tiba kehilangan rumah mereka. Kalau kita zoom in ke Aceh, kehancuran fisiknya benar-benar ngelumpuhin seluruh aktivitas kota. Coba bayangin, 140.000 rumah hancur lebur, ribuan sekolah, tempat ibadah, pelabuhan, sampai perkebunan rata sama tanah. Kerugiannya diestimasi mencapai 51,4 triliun rupiah pada masa itu, yang kalau kita hitung pakai nilai uang sekarang, jumlahnya pastinya tembus ratusan triliun rupiah. Aceh benar-benar luluh lantak dan butuh lebih dari 5 tahun perjuangan buat memulihkan infrastruktur dasarnya lagi. Tapi, dari dalam situasi yang gelap gulita itu, ada satu hal yang bikin kita merinding dengan cara yang positif. Solidaritas dan bantuan dunia. Ya, momen ini memicu respons global terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia bersatu, benar-benar tanpa batas negara. Dana bantuan yang terkumpul melampaui 14 miliar dolar. Militer Amerika Serikat bahkan langsung nurunin kapal induk raksasa mereka, USS Abraham Lincoln, ke perairan Aceh buat distribusi suplai darurat. Relawan berdatangan dari puluhan negara. Kita bahkan ingat momen ikonik waktu mega bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo, terbang jauh-jauh ke Aceh cuma buat mengunjungi anak-anak korban selamat, ngebawa perhatian dunia lebih besar lagi. Semua orang bergandengan tangan, ngebantu Aceh untuk bangkit. Dari semua kepedihan ini, apa dong pelajaran berharga tentang sistem peringatan yang kita dapatkan? Tragedi ini tuh semacam teguran super keras buat umat manusia. Ngajarin kita kalau ketidaksiapan itu harganya terlalu mahal. Akhirnya pemerintah dan dunia internasional sadar dan langsung bertindak. Mulailah dibangun sistem peringatan dini tsunami Samudra Hindia, pakai jaringan sensor dan pelampung canggih yang kerjanya mantau laut 24 jam non-stop. Selain alat canggih, edukasi juga jadi kunci. Sekarang kita ngajarin ke generasi baru. Kalau tiba-tiba tanah bergetar kencang dan laut surut, itu bukan tontonan. Langsung lari secepat mungkin ke tempat tinggi. 2 dekade itu waktu yang cukup lama buat luka kita sembuh. Tapi di saat yang sama, waktu sepanjang itu juga kadang bikin kita jadi gampang lengangan. Alam ini bekerja pakai siklus ratusan tahun. Pelan-pelan ngumpulin energi lagi di bawah kaki kita. Ya, alat peringatan kita memang udah makin canggih. Pemahaman kita juga udah jauh lebih baik. Tapi mengingat penduduk di pesisir makin hari makin padat, kita harus jujur nanya ke diri kita sendiri. Kalau besok, bumi kembali ngelepasin energi ribuan bom atom dari dasar laut, apakah persiapan modern kita saat ini benar-benar udah cukup untuk menyelamatkan kita semua? Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.